Di akhir abad ke-20, Ethiopia ini merupakan negara yang paling miskin di dunia, di mana lebih dari 50% warga Ethiopia memiliki penghasilan kurang dari $1,5 per harinya. Namun sejak tahun 2000, GDP Ethiopia ini naik hampir 10 kali lipat, sehingga membuat Ethiopia ini menjadi the fastest growing economy in Africa oleh IMF. Cepatnya pertumbuhan Ethiopia ini dikarenakan karena adanya jalur kereta api Addis Ababa ke Djibouti yang dibuka pada tahun 2016 yang lalu. Jalur kereta api ini merupakan satu-satunya akses menuju ke laut bagi Ethiopia yang merupakan negara yang terkurung oleh daratan. Karena itu, jalur kereta api ini merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Ethiopia, di mana lebih dari 95% dari perdagangan Ethiopia ini melalui pelabuhan Djibouti. Namun di sisi lain, cepatnya pertumbuhan ekonomi ini membutuhkan energi listrik yang banyak, dan hal tersebut menjadi faktor kelemahan dari negara Ethiopia. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Ethiopia membangun bendungan Hidase yang dimulai pada tahun 2011 yang lalu. Pembangunan bendungan Hidase ini untuk memenuhi kebutuhan listrik warga Ethiopia, yang mana lebih dari 70% dari total populasi 110 juta jiwa warga Ethiopia ini kekurangan bahkan tidak mendapatkan listrik sama sekali. Dan kebanyakan warga Ethiopia yang tidak mendapatkan listrik ini memakai kayu bakar sebagai pengganti listrik untuk memasak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bendungan Hidase ini berada di Sungai Nil Biru di Ethiopia, dan Sungai Nil Biru ini adalah sungai yang berasal dari Danau Tanah serta merupakan anak sungai utama dari Sungai Nil. Untuk pembangunan bendungan Hidase ini menghabiskan biaya sebesar 5 miliar US dollar atau setara dengan 72,5 triliun rupiah. Bendungan Hidase ini termasuk dalam jenis bendungan roller compacted concrete atau RCC. Penggunaan RCC ini merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya pembuatan konstruksi bendungan. Bendungan Hidase ini memiliki tinggi 145 meter, panjangnya 1.780 meter, dan memiliki volume sekitar 10.200.000 meter kubik, serta terdapat spillway yang berkapasitas 14.700 meter kubik per detiknya. Sedangkan untuk reservoirnya memiliki kapasitas yang dapat menampung sebanyak 74 miliar meter kubik, sehingga membuatnya sebagai bendungan yang terbesar di Afrika dan salah satu yang terbesar di dunia. Setelah selesai dibangun pada tahun 2020 yang lalu, reservoir bendungan Hidase ini akan mulai proses pengisian air yang membutuhkan waktu sekitar 5-15 tahun, tergantung pada kondisi hidrologi dan perjanjian antara Ethiopia, Sudan, dan Mesir. Selain berfungsi sebagai bendungan, bendungan Hidase ini juga berfungsi sebagai PLTA yang dibangun mulai dari tahun 2020 dan selesai pada tahun 2022. PLTA pada bendungan Hidase ini memiliki kapasitas 6,35 gigawatt dan terdapat 16 turbin generator, di mana 14 turbin ini memiliki kapasitas 400 megawatt dan sisanya 2 turbin berkapasitas 375 megawatt. Dan ketika beroperasi nanti, bendungan PLTA Hidase ini dapat menghasilkan listrik sebanyak 16.000 gigawatt per tahunnya. Dengan besarnya listrik tersebut, dapat memenuhi kebutuhan listrik seluruh warga Ethiopia yang berjumlah 110 jiwa bahkan lebih. Dan bendungan Hidase ini diresmikan pada Februari 2022 oleh Perdana Menteri Ethiopia, yaitu Abiy Ahmed, di Sungai Nil. Saat diresmikan, turbin yang bisa digunakan pada PLTA Hidase ini hanya satu dari total 16 turbin yang ada. Uniknya lagi, di awal pembangunan bendungan ini, para pegawai negeri memberikan kontribusi gajinya ini selama 1 bulan untuk proyek ini. Dan sejak saat itu, pemerintah menerbitkan obligasi bendungan yang menargetkan orang Ethiopia, sehingga proyek pembangunan bendungan ini merupakan proyek publik terbesar di negara Ethiopia. Keberadaan bendungan PLTA Hidase ini selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik, juga memiliki banyak dampak positif lain. Dampak positif tersebut antara lain membuka banyak lapangan kerja baru, memperbanyak cadangan air, serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Tidak hanya itu saja, kelebihan energi listrik yang dihasilkan dari bendungan PLTA Hidase ini juga dapat dijual ke negara-negara tetangga
seperti Sudan dan Mesir. Sehingga nantinya Ethiopia ini akan menjadi negara pengekspor energi listrik yang terbesar di Afrika. Tapi meski pembangunan bendungan PLTA Hidase ini membawa banyak manfaat bagi seluruh warga Ethiopia, namun pembangunan bendungan ini juga menuai banyak protes dari negara Sudan dan Mesir. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut juga terletak di hilir Sungai Nil, dan dikhawatirkan akan membuat persediaan air mereka ini akan berkurang, terutama bagi negara Mesir, di mana 95% populasi negara ini berada di sepanjang Sungai Nil. Dan jika persediaan air Sungai Nil ini berkurang, maka akan berpengaruh secara signifikan pada perekonomian kedua negara tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang diteken antara Britania Raya dan negara-negara di lembah Sungai Nil, Mesir berhak mendapatkan 66% aliran Sungai Nil, dan Sudan mendapatkan 22%, sehingga Mesir ini memiliki hak veto untuk ikut campur jika ada negara lain yang mengancam persediaan pada Sungai Nil. Namun dalam perjanjian tersebut, hanya negara Ethiopia saja yang tidak diikutkan. Oleh karena itu, Ethiopia ini merasa tidak perlu berkonsultasi dulu dengan Mesir dan Sudan untuk membangun bendungan Hidase. Selain itu, menurut pemerintah Ethiopia, bendungan Hidase ini tidak mengkonsumsi banyak air, sehingga tidak akan membahayakan negara-negara hilir sepanjang Sungai Nil. Untuk mencari solusinya, pada tahun 2020 yang lalu, ketiga negara ini setuju untuk melakukan perundingan terkait bendungan ini. Menurut Mesir, perundingan tersebut akan berfokus pada hal untuk mengembangkan kesepakatan hukum yang mengikat untuk mengisi dan mengoperasikan bendungan Hidase ini. Namun dalam perundingan yang dilakukan pada tahun 2020 yang lalu itu, Ethiopia ini menolak menandatangani draft perjanjian tentang bendungan Hidase yang diajukan oleh Mesir. Dan akhirnya PBB bersedia menjembatani perundingan antara ketiga negara ini agar masalah ini dapat segera terselesaikan.